Bayangin seorang atlet tampil ngotot sampai cetak 40 poin di tengah cedera lutut, bikin pelatihnya kaget dan lawan panik. Megawati Hangestri baru aja bikin sejarah di Korea Selatan. Halo Sobat Netizen Voli, kalian nggak akan percaya sama cerita gila satu ini. Di tengah ketegangan laga final Liga Voli Putri Korea Selatan musim 2024 hingga 2025, ada satu nama yang bersinar luar biasa, Megawati Hangestri Pertiwi. Yes, Megatron Indonesia tampil menggila dan bikin semua yang nonton geleng-geleng kepala. Bahkan pelatihnya sendiri sampai melongo saking kagumnya. Jumat sore waktu Indonesia Barat, di Chungmu Gymnasium, Red Sparks menghadapi laga hidup mati kontra tim kuat Pink Speeders. Pertandingan ini bukan sekadar final biasa, tapi sebuah duel penuh emosi dan drama yang layak jadi film layar lebar. Red Sparks sempat tampil canggung di awal, dan hasilnya mereka harus menelan kekalahan di 2 set pertama. Suasana tegang, pemain down, penonton pun mulai kehilangan harapan. Tapi, semua berubah ketika Megawati maju ke garis depan. Dalam kondisi lutut yang bermasalah akibat padatnya jadwal pertandingan, siapa sangka Megawati justru tampil seperti robot yang tidak kenal lelah. Bukan cuma main, tapi dia ngamuk di lapangan. Total 40 poin berhasil ia cetak. Ya, 40 poin. Sob, angka yang nggak main-main di level setinggi ini. Pelatih Red Sparks, Ko Hye-jin, sampai terdiam menyaksikan kegigihan Megawati. Bayangin aja, servis voli aja udah bikin tekanan besar di lutut. Tapi Mega tetap maju, tetap melompat, tetap menyerang. Ko Hye-jin bahkan bilang, andai servis bisa dilakukan dengan satu kaki, Megawati mungkin udah coba itu juga. Karena dia tahu, timnya butuh dia. Dan Megawati bukan tipe orang yang kabur dari tanggung jawab. Saking beratnya kondisi lutut Megawati, sempat-sempatnya Coach Ko mengganti dia dengan pemain lain, Shin Eun-ji. Tapi tunggu dulu, Mega kayak nggak terima diganti gitu aja. Di set keempat, Megawati balik lagi dan langsung bikin servis super keren yang seolah-olah bilang, "Saya belum selesai, Coach." Dan bener aja, sejak saat itu, Red Sparks seperti kebangkitan dari abu. Set demi set mereka rebut dengan perjuangan yang luar biasa. Dari tertinggal 2 set, mereka akhirnya berbalik unggul dan memenangkan laga dengan skor 3-2. Skornya pun bukan skor biasa, loh. Mereka kalah 21-25 di set pertama, lalu 34-36 di set kedua. Tapi mereka bangkit dengan skor 25-22, 25-19, dan penutup 15-11 di set kelima. Bayanginnya, itu pertandingan bukan cuma nguras tenaga, tapi juga mental. Dan Megawati, dengan semangat juangnya, jadi pusat kebangkitan tim. Dia seperti kompas yang mengarahkan timnya keluar dari badai. Dan bukan cuma pelatih yang kagum, seluruh fans pun terpukau dengan aksi heroik Megatron 1 ini. Coach Ko bahkan mengakui secara terbuka, Megawati sudah melakukan serangan begitu banyak selama babak playoff. Tapi dia tetap tampil seperti tidak ada masalah sama sekali. Semangatnya luar biasa, katanya. Bahkan saat servis pun masih bisa dilakukan dengan baik, padahal lututnya sudah tidak mendukung. Ini bukan hanya soal kekuatan fisik, tapi juga kekuatan mental, kekuatan hati, dan jiwa patriot yang terbentuk dari tempaan berat. Dan kalian tahu yang paling epik? Kemenangan ini bikin Red Sparks punya peluang lagi. Mereka masih tertinggal 1-2 dalam agregat final, tapi pertandingan keempat akan dimainkan di kandang mereka sendiri, di Daejeon Chungmu Gymnasium, minggu besok. Semua mata akan tertuju pada Megawati dan timnya. Apakah mereka bisa membuat keajaiban lanjutan? Megawati telah membuktikan bahwa seorang atlet sejati bukan hanya dinilai dari trofi atau statistik, tapi dari bagaimana dia berjuang di saat-saat tersulit. Lututnya boleh bermasalah, tapi semangatnya tak bisa dihentikan. Dan ini yang bikin kita semua bangga sebagai rakyat Indonesia, melihat anak bangsa tampil penuh dedikasi di panggung dunia. Jadi, buat kalian para pencinta voli, jangan lewatkan pertandingan berikutnya. Karena jika Megawati kembali menunjukkan taringnya, kita nggak hanya akan menyaksikan pertandingan voli biasa, tapi sejarah yang sedang ditulis secara langsung. Dukung terus Megawati Hangestri Pertiwi dan Red Sparks dalam perjuangan mereka. Share video ini, kasih like, dan tulis dukungan kalian di kolom komentar. Indonesia, kita punya Megatron yang siap mengguncang dunia voli. Sampai jumpa di laga selanjutnya, dan tetap dukung atlet-atlet kebanggaan kita. Salam olahraga dan merdeka. Apa jadinya kalau seorang Megawati Hangestri yang kelelahan, cedera lutut,
dan disaksikan sang pacar justru mencetak 40 poin dan membalikkan keadaan saat Red Sparks nyaris tumbang. Bayangkan sebuah laga penentuan di mana tekanan begitu tinggi, stamina mulai menipis, dan harapan hampir hilang. Tapi justru di saat seperti itulah, seorang Megawati Hangestri tampil menggila. Tak hanya memikul beban tim, ia seolah menjadi api yang membakar semangat Red Sparks untuk bangkit. Di babak ketiga final V-League 2024, Red Sparks berhasil memperpanjang napas setelah berhasil melakukan comeback dramatis melawan Pink Speeders. Dan siapa dalangnya? Tidak lain adalah Megawati, sang Megatron dari Jember. Bermain di Chungmu Gymnasium pada Jumat, 4 April 2025, laga berlangsung dengan tensi luar biasa. Red Sparks sempat tertinggal 2 set lebih dulu, 21-25, dan 34-36. Semua mata yang menyaksikan berpikir, ini mungkin akhir dari perjalanan Red Sparks. Tapi siapa sangka, justru dari ketertinggalan itulah muncul kekuatan tersembunyi yang benar-benar meledak di set-set berikutnya. Ko Hejin, pelatih yang dikenal karismatik dan punya pendekatan emosional kuat, tampaknya tak tinggal diam. Ia tahu siapa yang bisa jadi kunci. Dan benar saja, Megawati tampil seolah tak bisa dihentikan. Setiap kali bola mengarah padanya, seakan-akan waktu berhenti. Spike kerasnya seperti petir yang membelah langit pertahanan Pink Speeders. Dia tidak hanya mencetak angka, dia menciptakan momentum. Bayangkan, 40 poin. Iya, 40 poin dalam satu laga final. Ini bukan angka biasa. Ini adalah bukti nyata bahwa Megawati bukan hanya pemain andalan, tapi jiwa dari Red Sparks di musim ini. Di sisi lain, Vanja Bukilic juga ikut unjuk gigi, menyumbang 31 poin setelah sempat kehilangan kepercayaan diri di laga kedua. Tapi semua sorotan tetap pada Megawati, karena hanya satu kata yang bisa menggambarkannya malam itu, luar biasa. Pink Speeders bukan lawan sembarangan. Mereka punya Kim Yeon Koong, legenda voli Korea yang mencetak 29 poin. Tapi bahkan dengan pengalaman dan ketenangannya, Pink Speeders tetap tak bisa menahan gelombang semangat Red Sparks yang terbakar di 3 set terakhir. Set ketiga, keempat, hingga kelima, Red Sparks melibas lawan dengan skor 25-22, 25-19, dan 15-11. Namun kemenangan ini bukan tanpa cerita luka. Seluruh tim Red Sparks sebenarnya tengah dihantam badai cedera. Vanja Bukilic dan Park Eun-jin baru sembuh dari cedera lutut. Reum Hye-seon, yang juga tampil luar biasa sebagai setter, menahan nyeri lutut di sepanjang pertandingan. Nohran pun dilaporkan mengalami masalah punggung. Dan Megawati, lututnya pun sedang bermasalah. Tapi dia tetap tampil, tetap menyerang, tetap melompat. Seolah rasa sakit itu tak pernah ada. Pelatih Ko Hejin bahkan mengatakan dalam wawancara, lutut Megawati juga sakit. Dia sangat kelelahan. Tapi berapa kali dia spike sepanjang playoff dan final, mental dia luar biasa. Sebuah pengakuan dari sang pelatih yang benar-benar menunjukkan betapa Megawati bermain bukan hanya dengan fisik, tapi dengan hati. Dengan jiwa, total Megawati telah melakoni 6 pertandingan di babak playoff dan final V-League 2024. Dari 6 laga itu, dia berhasil mengemas 143 poin. Artinya, rata-rata ia mencetak 24 poin per pertandingan. Angka yang sangat fantastis di level kompetisi seketat V-League Korea. Menariknya, performa luar biasa Megawati ini terjadi justru saat ia ditonton langsung oleh sang kekasih. Ya, pacar Megawati dikabarkan hadir di tribun penonton, dan mungkin ini menjadi penyemangat ekstra yang membakar semangatnya. Apakah cinta memang bisa memicu ledakan performa sehebat ini? Mungkin saja. Yang jelas, malam itu Megawati bukan hanya seorang atlet. Ia jadi simbol perjuangan, keberanian, dan mentalitas pemenang. Laga keempat final V-League 2024 akan digelar di tempat yang sama pada Minggu, 6 April 2025. Dan semua mata kini tertuju pada satu sosok, Megawati Hangestri Pertiwi. Apakah dia akan kembali menciptakan keajaiban? Apakah Red Sparks akan memaksa laga kelima dan mencetak sejarah? Satu hal yang pasti, Red Sparks bukanlah tim biasa. Mereka adalah tim yang hidup kembali dari abu keterpurukan. Dan di tengah bara api itu, berdirilah Megawati, membawa obor kemenangan. Jangan kemana-mana, karena akhir kisah ini masih akan terus ditulis. Dan kita semua tahu, selama Megawati masih berdiri di lapangan, segalanya mungkin terjadi.
Dari 2 set menang telak sampai tumbang di set penentuan. Pertarungan sengit Megawati versus Kim Yeon-kong ini penuh kejutan yang bikin jantung berdegup kencang. Siapakah yang akhirnya? Pertandingan voli paling menegangkan sepanjang musim ini akhirnya usai dengan akhir yang membuat semua penonton terpana. Duel sengit antara Megawati Hangestri dan Kim Yeon-kong dalam final kedua Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 menjadi tontonan yang takkan mudah dilupakan. Arena Incheon yang penuh sesak itu menjadi saksi bisu pertarungan dua tim terbaik Korea yang saling serang tanpa ampun selama 5 set yang melelahkan. Pertandingan yang berlangsung selama lebih dari 2 jam ini diwarnai dengan momentum-momentum dramatis yang silih berganti, membuat para penonton yang hadir terus berada di ujung kursi mereka dari awal hingga akhir pertandingan. Megawati Hangestri, bintang asal Indonesia yang menjadi andalan Red Sparks, tampil luar biasa sejak bola pertama dilayangkan. Dengan energi yang seolah tak ada habisnya, dia memimpin timnya meraih kemenangan di 2 set pertama. Spike-spike tajamnya yang seperti diarahkan dengan GPS membuat pertahanan Pink Speeders kewalahan. Tak kurang dari 8 poin berhasil dia cetak hanya di set pertama saja, menunjukkan dominasinya di garis depan. Set kedua bahkan lebih mengesankan lagi, di mana Megawati tampil lebih percaya diri dengan berbagai variasi serangan yang membuat lawannya kesulitan membaca permainannya. Sorak-sorai penonton menggema setiap kali bola menyentuh tangannya, membuktikan betapa dia telah menjadi favorit para penggemar voli Korea. Namun, segala keunggulan itu perlahan mulai memudar ketika memasuki set ketiga. Kim Yeon-kong, legenda hidup voli Korea yang sempat tampak pendiam di 2 set awal, tiba-tiba bangkit seperti singa yang baru terbangun. Dengan pengalaman 17 tahun di lapangan, dia mulai membaca setiap kelemahan pertahanan Red Sparks. Spike demi spike ia lepaskan dengan akurasi yang mengerikan. Seolah setiap serangannya adalah pelajaran berharga bagi para pemain muda yang mencoba menghentikannya. Perubahan momentum ini jelas terlihat dari raut wajah para pemain Red Sparks, yang mulai menunjukkan kelelahan dan frustrasi. Set keempat menjadi mimpi buruk bagi Red Sparks. Mereka seperti kehilangan semua ritme permainan yang sebelumnya begitu mengesankan. Kesalahan demi kesalahan terjadi secara beruntun, mulai dari servis yang keluar, umpan yang tidak akurat, hingga blok yang mudah ditembus. Pink Speeders dengan memanfaatkan momentum ini menghancurkan Red Sparks dengan skor telak 25-12. Suasana di bangku cadangan Red Sparks terlihat suram, sementara Ko Hye-jin, pelatih mereka, terus mondar-mandir di pinggir lapangan dengan wajah yang semakin tegang. Set kelima yang menentukan menjadi saksi pertarungan paling sengit sepanjang pertandingan. Kedua tim saling kejar poin dengan semangat pantang menyerah. Megawati yang sudah terlihat kelelahan tetap berusaha memberikan yang terbaik, tetapi Kim Yeon-kong benar-benar dalam performa puncaknya. Di skor kritis Desember 12, sang kapten Pink Speeders ini mencetak 3 poin beruntun yang akhirnya menentukan kemenangan timnya. Sorak-sorai kemenangan dari para supporter Pink Speeders memenuhi arena. Sementara para pemain Red Sparks hanya bisa terduduk lemas di lapangan dengan wajah penuh kekecewaan. Statistik pertandingan menunjukkan betapa ketat dan seimbangnya laga ini. Megawati menjadi top skor dengan 25 poin yang terdiri dari 18 spike sukses, 5 blok mematikan, dan 2 AC service. Presentase serangannya mencapai 48%. Angka yang sangat mengesankan untuk pemain di posisinya. Namun di sisi lain, Kim Yeon-kong tak kalah mengesankan dengan 22 poin dan presentase serangan sukses 55%. Yang lebih mencengangkan adalah konsistensinya di saat-saat kritis, di mana dia selalu muncul sebagai penyelamat ketika timnya membutuhkan poin penting. Faktor lain yang menentukan adalah kontribusi pemain pendukung. Tutku Burcu dari Pink Speeders menjadi bintang tak terduga dengan menyumbangkan 24 poin. Sementara Vanja Bukilic dari Red Sparks tampil di bawah standar, dengan banyaknya kesalahan serangan. Perbedaan di garis servis juga cukup mencolok, di mana Pink Speeders unggul 9-4 dalam hal AC service. Kesalahan sendiri juga menjadi momok bagi Red Sparks yang melakukan 28 kesalahan dibanding 22 dari lawan mereka. Usai pertandingan, Ko Hye-jin tak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Kami sudah bermain dengan baik di 2 set awal, tetapi gagal mempertahankan konsentrasi di set-set berikutnya. Ujarnya dengan suara serak. Dia secara khusus memuji performa Kim Yeon-kong yang disebutnya sebagai pemain terbaik yang pernah dia hadapi dalam 3 tahun terakhir. Dia memberi kami pelajaran berharga tentang bagaimana menjadi pemain besar di saat-saat kritis, tambah pelatih asal Korea Selatan itu. Megawati sendiri, meski kecewa dengan hasil akhir, tetap bangga dengan performanya. Saya sudah memberikan segalanya di lapangan hari ini, katanya kepada wartawan. Ini tim sport, kadang kita menang, kadang kalah.
Yang penting kami sudah berjuang sampai titik darah penghabisan. Pemain berusia 25 tahun ini berjanji akan kembali lebih kuat di pertandingan ketiga. Dengan kemenangan ini, Pink Speeders kini unggul 2-0 dalam seri Best of FIFA final. Mereka hanya butuh satu kemenangan lagi untuk mengangkat trofi juara. Namun sejarah olahraga telah membuktikan bahwa comeback selalu mungkin terjadi. Red Sparks masih punya harapan, asalkan mereka bisa belajar dari kesalahan hari ini dan memaksimalkan keunggulan mereka di garis depan melalui Megawati. Pertandingan ketiga yang akan digelar di Chungmu Gymnasium dalam 2 hari mendatang dipastikan akan menjadi ajang pembalasan yang sengit. Para penggemar voli Korea sudah tidak sabar menyaksikan apakah Megawati dan kawan-kawan bisa memaksa pertandingan keempat, atau Kim Yeon Koung akan menutup kisah dengan trofi juara. Satu hal yang pasti, duel sengit antara dua bintang voli Asia ini masih menyisakan banyak cerita yang belum berakhir.